Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Sahabat sepanjang masa di mana Anda berada, alhamdulillah hari ini PSM Tausiah Sepanjang Masa selalu komitmen istiqomah dalam berdakwah. Hari ini kami dalam rancangan dialog keagamaan bersama Ustadz Agus Salim SAG, yang mana beliau sekarang memiliki jabatan sebagai Kakua Teluk Mengkudu dan pengurus khatib, wakil khatib PCNU Serdang Bedagai. Sebelumnya saya ingin menyapa beliau yang ada di sebelah kiri saya. Apa kabar Pak Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Semakin gemuk, sehat selalu Pak Ustadz, sehingga lancar untuk melaksanakan aktivitas ibadah saat ini. Sahabat sepanjang masa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun tema kita kali ini adalah berkaitan tentang perkembangan yang sangat perlu pencerahan, terkhususnya berhubungan dengan hal pernikahan. Yang hal ini memang wewenang daripada Kakua dimanapun berada. Tetapi saya ingin mendapatkan info-info terkini yang memang perlu kami sebagai masyarakat biasa mendapatkan pencerahan tersebut. Apa kira-kira menurut Ustadz Kakua kita ini, Ustadz Agus Salim, yang perlu disampaikan kepada kita berkaitan tentang hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan, yang nanti dengan penjelasan itu akhirnya memberikan kepada kita inspirasi dan berguna kepada masyarakat. Pak Ustadz, kira-kira Pak Ustadz, apa yang perlu disampaikan kepada masyarakat? Hal-hal yang perlu yang berkembang saat ini, dan ini sehingga menjadi inspirasi kepada mereka, motivasi dan perubahan-perubahan yang dari arah yang buruk menjadi yang baik, Pak Ustadz. Apalah kira-kira? Oke, terima kasih Ustadz. Ya. Pak Dr. Haji Muhammad Yusuf, tenaga LCMA, Ya. selaku pimpinan dari Yayasan Tausiah Sepanjang Masa. Sesuai dengan apa yang Ustadz sampaikan tadi, kalau kami di Kampusan Agama Bersama, khususnya dan mungkin di Papua pada umumnya, kami banyak menghadapi satu atau lebih dari satu masalah, terutama terkait dengan pelaksanaan nikah yang ada di tengah-tengah masyarakat. Nikah di tengah masyarakat. Ya, seperti contoh, masih banyak dari saudara, tetangga, rekan kita, masyarakat itu yang menikah itu atau melaksanakan pernikahan itu dalam tanda kutip kadang-kadang belum memenuhi syariat. Apa itu contohnya? Contohnya dalam penentuan wali. Begitu. Dan terjadi bagaimana kita di tengah masyarakat? Kadang-kadang mereka menentukan wali, ada wali yang lebih dekat tapi sudah ditentukan kepada wali hakik. Padahal ada wali yang hasam, wali yang terdekat, Ya. tetapi sudah menentukan wali hakik. Oh, itu yang berkembang ya. Baik. Ya. Yang kedua, ada juga masyarakat yang kadang-kadang sudah penentuan hari mau pesta, sewa tenda dan seterusnya. Ketika mereka mendaftar, ternyata kita hitung masa idah tidak putusan pengadilan belum habis. Sabar ya. Tapi mereka tidak sabar untuk melaksanakan nikah. Kita tolak, mereka marah-marah. Itu bagaimana solusinya? Solusinya ya harus tunggu habis masa idahnya. Kalau seandainya pihak dari keluarga yang katakanlah yang menikah tadi tidak mau, Ya, dia harus dialog dengan yang sudah direncanakan sewa dan segala itu, harus komunikasi dong. ya. Supaya ditunda, karena ini kan berkaitan dengan hukum Allah, bukan ya, hukum manusia. Ya, betul. Ketika itu dilanggar, maka akan nikahnya bagaimana? Tentu tidak sah. Tidak sah. Dan kita sebagai ahli di situ, Kita sebagai kena dosa. penghulu kamu kena dosa. Ya, betul. Jadi kita wajib menyampaikan itu supaya habiskan dulu masa idah, baru mereka boleh menikah. Tapi kenyataannya masih ada Ustaz yang masih banyak punya, masih banyak, ada Ya, melakukan nikah seperti itu belum habis masa idah. Kita udah tahu 9 bulan. Jadi perlu pencerahan ya. Sifat bergerak. Baik. Ya. Ada lagi yang memang mereka menikah itu dari sisi umur. Seumur. Ya, dalam peraturan perundang-undangan nomor 1 tahun 74 ya, untuk undang-undang 16 tahun 2020 Ya. tentang perubahan undang-undang nomor 1 itu, sekarang usia nikah itu kan laki-laki perempuan 19 tahun. Ya. Tak ada bagi mereka yang belum cukup umur tiba-tiba mau menikah. Nah, itu kita tidak kita izinkan. Kita arahkan ke pengadilan untuk melakukan dispensasi umur. Ya. Mereka juga tidak mau, akhirnya mereka nikah siri. Dan ada beberapa kasus yang mereka nikah siri itu ada akhirnya tinggal suaminya dan tidak punya bukti-bukti legalitas, tidak artinya yang bukti pihak perempuan. Oleh karena itu kami berharap masyarakat ini khususnya bagi yang wanita
yang mau menikah penuhilah unsur-unsur Iya. syariat juga Iya. unsur-unsur peraturan perundang-undangan Iya, supaya betul, mereka betul. tidak rugi Iya. dan tidak dirugikan oleh Ah. pihak tertentu. Oh, bagus. Iya, iya. Artinya ini sangat perlu sekali ya, apa Pak Ustaz? Apa mensosialisasikan hal-hal seperti ini di tengah-tengah masyarakat. Sangat perlu, Pak. Supaya apalagi tadi masyarakat yang dikasiri ini takutnya bukan apa, bila berkembang terus, yang sangat dirugikan adalah kaum perempuan. Kaum perempuan. Ini kadang mereka seperti kurang menyadari, Pak Ustaz. Sebenarnya menyadari, Ustaz, Menyadari, iya, tapi tidak sadar. Tapi Bahasa tidak sadar. mungkin kalau bahasanya sadar tapi tidak menyadari akan hal-hal negatifnya. Iya, Masya Allah. Nah, kadang-kadang mereka pingin yang bahagia di awal tapi akhirnya menderita di akhirnya. Akhirnya, Masya Allah. Baik. Sahabat sepanjang masa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari penjelasan dari Al-Ustadz Mukarram kita tadi, Ustadz Agus Salim sebagai Kakua Teluk Mangkukuh, bahwa kita sedikit mengambil kesimpulan yang sangat terpenting adalah, dan ini berkembang di tengah masyarakat, permasalahan nikah siri. Permasalahan nikah siri ini pada hakikatnya itu yang dirugikan adalah kaum perempuan. Tetapi memang yang berkembang di masyarakat seolah-olah mereka sadar, tetapi mereka tidak kesadaran mereka itu tidak menjadikan diri mereka kapok, atau mereka tidak mau memberhentikan dari perbuatan itu sendiri. Walau alam apa sebabnya, tapi mudah-mudahan dengan tausiah sepanjang masa atau channel tausiah sepanjang masa ini yang disampaikan Al-Ustadz Mukarram tadi, Ustadz Agus Salim, ini sedikit pencerahan, semoga membuka hati kita semua, khususnya kaum muslimin dan muslimat, kaum perempuan, ya, supaya kita jangan termasuk orang-orang yang dirugikan dengan adanya proses yang disebut dengan nikah siri ataupun nikah di bawah tanah. Demikian tausiah singkat yang mana pencerahan langsung disampaikan Kakua tadi. Semoga mendapatkan inspirasi kepada kita semua, motivasi lagi kepada kita, manfaat kepada kita bersama. Terima kasih Pak Ustadz atas waktunya telah menyampaikan pencerahan kepada kami melalui channel tausiah sepanjang masa dimanapun Anda berada. Akhir kalam daripada kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.